Halo, gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Kesempatan kali ini, mari kita bahas alur cerita film vampir terbaru yang berdurasi cukup panjang. Padahal udah disingkat-singkat, tetap aja makan durasi yang lama. Semoga nggak bosan ya, karena alur ceritanya sendiri menarik. Oke, langsung saja masuk ke videonya. Cerita diawali dengan keadaan ricuh di pangkalan udara militer Skotlandia, di mana para militer bersiap serta mengatur posisi untuk menyambut sebuah pesawat asing bernama Transatlantic 473 untuk mendarat secara darurat. Lalu dari sebuah helikopter keluar seorang pemimpin militer bernama Kolonel Allan. Kedatangan Kolonel Allan dikarenakan sebuah informasi terkait pendaratan darurat pesawat asing tersebut. Menurut informasi yang didapat, para militer berasumsi bahwa sang pilot serta kopilot pesawat Transatlantic 473 telah tewas akibat pembajakan pesawat. Di lain itu terdapat satu penumpang yang diduga masuk ke dalam daftar pengawasan teroris. Kemudian pesawat Transatlantic pun diizinkan untuk mendarat. Kolonel Allan memerintahkan para penembak jitu untuk memantau pergerakan yang berada di dalam pesawat. Di dalam pesawat terlihat ada seorang pria yang berada di dalam kokpit pesawat sedang menunduk lalu bersembunyi ke ruangan lain. Kolonel Allan mencoba menghubungi pria tersebut untuk menanyakan situasi di dalam pesawat, namun tidak ada respon. Tiba-tiba Kolonel Allan mendapat informasi lain bahwa terdapat radio gelombang pendek atau semacam alat peledak, dan terdengar seseorang berkata di dalam pesawat bahwa rencananya pesawat itu akan diledakkan setelah mereka di posisi aman. Mendengar kabar tersebut, Kolonel Allan memerintahkan kepada seluruh anak buahnya tim amunisi untuk bersiap menghadapi ancaman tersebut. Singkat waktu, salah satu penembak jitu melaporkan bahwa ada gerakan di pintu belakang. Ada seseorang yang keluar dari dalam pesawat, yaitu seorang anak laki-laki tak bersenjata. Kolonel Allan pun menyuruh anak buahnya untuk tidak menembak dan membawa anak laki-laki tersebut keluar dari sana. Kembali lagi salah satu penembak jitu memberitahukan jika pria yang sebelumnya berada di kokpit telah kembali lagi ke dalam kokpit. Dengan segera Kolonel Allan menghubungi kembali pria tersebut dan mengatakan agar pria itu tidak melakukan pergerakan mencurigakan kalau tidak ingin ditembak. Allan memerintahkan pria itu untuk menggunakan headset serta menunjukkan tangannya. Kemudian pria asing itu mulai berbicara. Ia meminta agar ia diizinkan untuk keluar dari pesawat dan akan dia jelaskan setelah ia berada di luar pesawat. Namun Kolonel Allan tidak mengizinkannya meskipun pria tersebut berkata bahwa dia terluka dan bukan seorang teroris. Kolonel Allan tetap meminta agar pria itu menurunkan semua penumpang. Selanjutnya, Kolonel Allan bersama dengan salah satu anggotanya menuju tempat di mana anak laki-laki yang turun dari dalam pesawat dibawa. Allan meminta agar anak buahnya tersebut mendapatkan informasi penuh tentang keadaan di dalam pesawat kepada anak laki-laki itu, seperti ada berapa banyak teroris, apakah bersenjata, apakah juga ada yang terluka, sehingga ia bisa mengirim anak buahnya. Namun sayangnya anak tersebut yang belakangan diketahui bernama Elias tidak merespon, hanya dia membisu sambil memeluk erat boneka beruangnya. Kemudian kita dibawa ke cerita sebelum kejadian. Di sebuah hotel memperlihatkan seorang wanita bernama Najwa sedang mempersiapkan diri untuk pergi ke New York bersama dengan anaknya Elias. Tampak kondisi Najwa dalam keadaan tak sehat, terlihat ia menggunakan wig untuk menutupi kepalanya yang gundul. Rencananya Najwa akan mengunjungi seorang dokter di New York untuk menyembuhkan penyakit aneh yang dideritanya. Selanjutnya Najwa menghubungi Elias yang sudah lebih dulu berada di bandara mempersiapkan segalanya serta menunggu dirinya. Informasi sedikit, Najwa dan Elias berpisah selama 10 tahun. Tidak diketahui apa penyebabnya dan ketemu lagi untuk pertama kalinya di bandara setelah berpisah cukup lama. Sesampainya di bandara, Najwa segera menemui Elias serta melepaskan rasa kangen. Kemudian Najwa meminta izin untuk pergi ke toilet. Di dalam toilet, Najwa mengeluarkan sebuah obat untuk disuntikan ke dalam tubuhnya. Namun sebelum itu ia meminum cairan berwarna merah. Lalu setelah itu Najwa mulai menyuntikkan obat ke dalam tubuhnya. Sementara Elias yang menunggu di luar bertemu dengan seorang pria bernama Farid. Pria inilah yang terlihat di dalam kokpit pesawat pada awal film. Setelah sedikit berbincang-bincang, Najwa muncul memanggil Elias, kemudian mereka menuju ke dalam pesawat. Di dalam pesawat terdapat 3 orang penumpang berpangkat militer. Sementara di dalam kokpit pesawat, seorang pramugari bernama Yuli sedang menawarkan kopi kepada pilot serta kopilot. Akan tetapi terlihat kopilot bernama Bastian kurang memperhatikan karena sedang sibuk akan penerbangan. Dan tak lama pesawat tujuan New York pun mulai take off. Beberapa saat setelah mengudara, terlihat Najwa baru saja keluar dari dalam toilet pesawat. Kemungkinan Najwa menyuntikkan lagi obat ke dalam tubuhnya.
Di sisi lain, salah satu penumpang pria komplain kepada pramugari karena jaringan internet tiba-tiba hilang. Singkat waktu, keadaan di dalam pesawat mulai berubah. Dari suasana tenang menjadi ketegangan akibat perselisihan yang terjadi di antara pramugara bernama Robert dengan salah satu penumpang yang tidak mau duduk. Seorang penumpang berpangkat militer pun mencoba untuk membantu Robert. Tidak lama kemudian, seorang penumpang militer yang lain juga mencoba untuk membantu merelai keributan tersebut. Akan tetapi, secara mengejutkan dari belakang, Robert justru menusuk salah satu penumpang militer yang akan merelai keributan tersebut. Sekali lagi, dengan keji Robert juga menusuk penumpang militer yang lain. Ternyata keributan tersebut sengaja diciptakan oleh para pembajak untuk memancing beberapa penumpang militer lalu menghabisi mereka satu persatu agar rencana pembajakan mereka tidak terganggu. Tak lama kemudian, Robert keluar dengan cucuran darah di bajunya. Semua penumpang tentu saja mulai panik melihatnya. Robert mengumumkan bahwa saat ini dia dan kelompok teroris yang lain sedang membajak pesawat tersebut. Yap, Robert adalah salah satu anggota teroris. Seorang pemimpin dari kelompok teroris tersebut bernama Lucas memerintahkan anak buahnya untuk memindahkan seluruh penumpang ke bagian belakang. Sementara Lucas menuju ke kokpit. Ternyata kopilot bernama Bastian juga merupakan salah satu anggota para pembajak tersebut. Bastian telah melumpuhkan sang pilot. Setelah itu, Lucas kembali mengumumkan melalui layar monitor kokpit ke seluruh monitor yang berada di dalam pesawat bahwa mereka telah membajak pesawat tersebut serta tujuan mereka membajak adalah menginginkan uang dan meminta seluruh penumpang berada di tempat duduknya. Sambil meletakkan tangan di belakang kepala. Di sisi lain, Najwa tampak gelisah menatap tajam ke arah Robert saat Robert menghampirinya. Elias meminta agar Najwa mengikuti permintaan para teroris tersebut. Seorang anggota pembajak yang lain bernama Yuri mematikan sistem transmisi radio pesan antara pesawat dengan bandara. Setelah itu, mengubah black box pesawat. Selanjutnya, para pembajak mulai mengubah jalur penerbangan dari New York menuju Inggris. Elias pun sadar dengan perubahan jalur tersebut. Elias melihat buku panduan dan mengajak Najwa untuk bersembunyi di bagian kargo. Ajakan Elias tersebut tentu saja ditolak Najwa sambil memarahi Elias mengingat situasi saat ini dalam keadaan yang sangat berbahaya. Di lain pihak, para pembajak menggiring beberapa penumpang Arab seperti Farid untuk berpindah ke kabin lain. Kesempatan tersebut digunakan Elias untuk segera kabur bersembunyi ke ruang kargo. Najwa segera mengejar Elias, namun Robert melihatnya dan mengejar Elias serta Najwa. Robert menodongkan senjata ke arah Najwa, lalu tanpa ragu menghabisi Najwa. Sementara Elias digeret dan diletakkan kembali ke tempat duduknya oleh salah satu pembajak bernama Carl. Lucas yang mengetahui kekacauan tersebut menghampiri Robert dan mengancamnya agar Robert tidak bertindak gegabah serta mengatakan kepada para penumpang yang lain, itulah hukuman bagi siapa saja yang mencoba bertindak seperti Najwa. Ternyata Najwa masih hidup dengan kondisi yang lemah. Dalam keadaan yang tak berdaya, Najwa mendengar suara lolongan hewan peliharaan di ruangan kargo. Ia memutuskan untuk masuk menuju ruangan tersebut. Sementara di kabin atas, 3 orang penumpang Arab termaksud Farid dikumpulkan dan dipaksa untuk membacakan edaran berisi pengakuan bahwa mereka adalah teroris yang membajak pesawat tersebut berlandaskan agama mereka. Penumpang pertama kesulitan dalam mengartikan tulisan Arab. Lalu Lucas meminta penumpang Arab yang kedua bernama Adam untuk melanjutkannya. Namun lagi-lagi terhenti karena menyadari narasi yang ia bacakan di luar dari apa yang terjadi sebenarnya. Kemudian Farid mengambil surat tersebut dan membacakannya. Farid menggunakan kesempatan itu untuk membacakan kalimat dengan arti yang berbeda atau meminta pertolongan. Akan tetapi Lucas memahaminya. Ia menghabisi penumpang pertama sebagai ancaman bagi yang lain agar tidak bertindak gegabah. Lucas pun meminta Farid untuk membacakan edaran itu sesuai dengan isinya. Kembali ke Najwa, Najwa bersembunyi ketika mendengar 2 orang kelompok pembajak yaitu Curtis dan Yuri menuju kargo tempat dia berada. Tampaknya Curtis serta Yuri sedang mempersiapkan sesuatu. Ketika Curtis menemukan barang yang ia cari, Curtis meninggalkan Yuri dan kembali ke kabin atas. Sementara Najwa mulai bertingkah aneh. Ia mengambil seekor anjing kecil lalu membunuhnya, kemudian meminum darah anjing tersebut. Yuri yang mendengar keributan itu mencoba mencari asal suara tersebut. Dan begitu terkejutnya dia ketika ia melihat Najwa tampak mengerikan seperti sosok monster bercucuran darah.
Najwa lalu menyerang Yuri, menghabisi Yuri hingga tewas. Setelah itu terjadilah perubahan pada tubuh Najwa. Luka di tangannya mulai sembuh. Selain itu juga muncul taring-taring dari giginya. Matanya pun menyala seperti hewan buas. Tidak ingin berubah mengerikan, Najwa berniat menyuntikkan kembali obatnya. Akan tetapi Najwa mendengar percakapan melalui walkie-talkie milik Yuri. Terdengar Lukas menanyakan parasut serta bahan peledak kepada Yuri. Mengetahui hal itu, Najwa mengurungkan niatnya. Lalu Najwa menggigit leher Yuri tapi tidak meminum darahnya, dengan tujuan agar para pembajak yang lain mengira jika Yuri tewas akibat gigitan seekor anjing besar yang lepas di dalam kargo. Kemudian Najwa kembali ke atas kabin untuk mencari Elias. Di sisi lain, Robert memberikan pengumuman kembali kepada seluruh penumpang bahwa pesawat tersebut telah dipasangkan bahan peledak serta gas beracun jika ada yang mengikuti mereka. Para pembajak akan segera pergi meninggalkan pesawat tersebut. Selanjutnya, para pembajak itu menuju ruang kargo. Di ruang kargo, mereka mendapati tubuh Yuri yang tergeletak tak bernyawa. Carl melihat seekor anjing besar berdiri di belakangnya. Carl mengira Yuri tewas akibat gigitan seekor anjing. Carl pun mengeksekusi anjing tersebut. Kembali ke Najwa, Najwa bertemu lagi dengan Elias. Najwa segera membawa Elias menuju ke ruang kokpit. Sesampainya di ruang kokpit, Najwa kaget mengetahui bahwa pesawat tersebut hanya dikemudikan oleh autopilot. Najwa kembali ke kabin lalu menanyakan di mana sang pilot. Salah satu pramugari bernama Yuli mengatakan bahwa sang pilot telah tewas. Tentu saja seluruh penumpang semakin panik mengetahuinya. Najwa bertanya lagi kepada penumpang yang lain, adakah di antara mereka yang dapat menerbangkan pesawat tersebut. Salah satu penumpang bernama Adam mengacungkan tangannya sambil berkata jika dia bisa menerbangkan pesawat. Dengan segera Najwa membawa Adam ke kokpit. Pesawat yang dikemudikan autopilot berubah arah. Hal itu menandakan waktu para pembajak untuk segera terjun. Najwa yang menyadarinya menyuruh Adam agar tidak mematikan autopilot sampai para pembajak terjun keluar. Namun sayangnya salah satu obat yang digunakan Najwa menggelinding ke arah kaki Robert. Robert yang dari awal mengenali obat tersebut adalah milik Najwa mulai mencurigai bila Najwa masih hidup. Untuk itu Robert mencoba memastikan dengan memeriksa kondisi setempat. Benar saja kecurigaan Robert terbukti. Para pembajak kembali ke kabin untuk memeriksa keberadaan Elias serta Najwa. Salah satu penumpang memberitahukan bila saat ini Najwa berada di dalam kokpit. Sontak Lukas dan Bastian menuju kokpit. Mereka membuka paksa pintu kokpit tapi ditahan oleh Najwa sehingga mereka kesulitan untuk masuk. Najwa meminta Adam untuk segera memutar kembali pesawat menuju New York. Mengetahui pesawat berubah haluan, Lukas mengacam Najwa dengan menembak salah satu penumpang yang kebetulan berada di dekat kokpit. Akan tetapi Najwa tetap tidak membukakan pintu. Lalu Lukas memerintahkan Robert untuk mencari penumpang lain sebagai sandera. Robert pun mencarinya. Robert membawakan seorang penumpang anak perempuan sebagai sandera kepada Lukas. Kembali ke Lukas mengancam Najwa untuk membukakan pintu kokpit, jika tidak ia akan menghabisi anak perempuan tersebut. Hal itu memancing emosi Najwa yang pada akhirnya berubah mengerikan dan langsung keluar menyerang Lukas. Najwa menggigit leher Lukas kemudian menyerang para pembajak yang lain. Akan tetapi para pembajak berhasil menyelamatkan diri dari amukan Najwa. Najwa kembali lagi ke Lukas yang mulai berubah menjadi seperti Najwa akibat gigitannya. Najwa pun segera bertindak dengan menghabisi Lukas agar tidak sempat berubah seperti dirinya. Najwa yang berubah ke wujud asli membuat Elias sempat ketakutan dan mengunci diri bersama Adam di dalam kokpit. Najwa pun meminta agar Elias mengunci pintu apapun yang terjadi, sementara dirinya masuk ke dalam toilet untuk bersembunyi. Di sisi yang lain, Robert memeriksa tas milik Najwa dan menemukan sebuah buku catatan Najwa. Dalam buku tersebut tertulis bahwa Najwa adalah sesosok vampir. Namun para pembajak yang lain tidak mempercayai Robert. Robert pun ingin membuktikannya. Ia mengajak yang lain untuk menangkap Najwa menggunakan sebuah senter UV milik Yuri serta sebuah pasak yang ia buat. Mereka semua menuju kabin. Elias yang melihat para pembajak tersebut dari layar monitor kokpit menyadari bahwa Najwa dalam bahaya. Ia pun keluar dari kokpit dan berusaha membawa Najwa yang terbaring lemah untuk menghindari para pembajak tersebut. Karena tidak kuat menggeret tubuh Najwa, Elias meminta agar Adam membantunya. Akan tetapi Adam justru menutup pintu kokpit karena melihat kedatangan para pembajak dari layar monitor. Robert serta yang lain bersiap menangkap Najwa. Najwa yang lemah mencoba menghadapi Robert. Sayangnya Robert dengan segera menyorotkan cahaya UV dari senter yang ia pegang ke arah Najwa. Sontak Najwa kembali terluka dan terbaring lemah tak berdaya. Sementara para pembajak yang lain bergegas ke pintu kokpit untuk mengambil alih pesawat. Namun Adam yang masih berada di dalam kokpit menghalangi para pembajak tersebut untuk masuk. Kembali ke Najwa, Robert yang melihat Najwa sudah tak berdaya berencana menghabisinya. Namun sebelum itu ia mengambil sampel darah Najwa menggunakan suntikan milik Najwa. Selanjutnya dengan segera Robert bersiap menancapkan pasak ke tubuh Najwa. Namun dihadang oleh Elias.
Elias menodongkan senjata ke arah Robert. Tentu saja Robert tidak tinggal diam. Ketika Robert akan menyerang balik Elias, dengan segera Elias menembakkan senjata yang ternyata mengenai kaca jendela pesawat. Secara otomatis tekanan udara pun turun yang membuat seluruh penumpang kekurangan oksigen dan harus menggunakan masker. Najwa bangkit dan dengan segera menyelamatkan Elias. Najwa juga sempat menembak Robert. Meskipun tertembak, tapi Robert masih hidup serta dapat melarikan diri dari Najwa. Lalu Najwa menitipkan Elias kepada Farid dan meninggalkan mereka berdua untuk mencari keberadaan Robert. Di sisi yang lain, Adam masih mencoba bertahan menghadang pintu kokpit. Akan tetapi nasib sial menimpanya. Adam pun tewas karena kehabisan udara dan pintu kokpit terbuka dengan sendirinya. Bastian pun segera masuk untuk menurunkan ketinggian agar tekanan udara kembali normal. Kembali ke Najwa, Najwa menuju ruang kargo dan menemukan Robert berada di dalam sebuah mobil. Najwa berusaha menembak kaca mobil depan, namun tembakan tersebut tidak dapat memecahkan kaca mobil secara full karena anti peluru dan hanya menimbulkan sebuah lubang kecil di kaca. Najwa pun mengambil sebuah besi panjang dan segera memasukkan besi itu lewat lubang kaca untuk menusuk Robert. Namun Robert dapat menghindarinya. Saat itu juga Robert menyuntikkan sampel darah Najwa ke tubuhnya. Tidak ingin Robert berubah menjadi seperti dirinya, Najwa mencoba untuk membakar Robert yang secara perlahan mulai berubah. Kembali ke dalam pesawat, setelah mencapai ketinggian tertentu, tekanan udara di dalam pesawat kembali normal. Akan tetapi, lampu peringatan di kokpit menyala yang menunjukkan telah terjadi kebakaran di kargo. Bastian segera menekan tombol untuk memadamkan api. Kemudian mereka bertiga, Bastian, Carl, serta Curtis kembali ke kargo untuk memeriksa. Najwa yang menyadari segera bersembunyi, tapi Carl sempat menembak kaki Najwa. Najwa keluar menuju kokpit yang membuat seluruh penumpang panik melihat perubahan Najwa yang mengerikan. Kembali lagi ke kargo, Curtis memeriksa ke dalam mobil dan menemukan Robert yang terluka bakar. Curtis mencoba menolongnya, namun naas, ia justru diserang lalu digigit oleh Robert yang telah berubah menjadi vampir. Melihat hal tersebut, Bastian serta Carl sontak kaget dan segera kabur menghindar. Bastian berhasil meloloskan diri, namun tidak dengan Carl yang terjebak di bawah kargo. Sayangnya, Carl kalah jauh dengan Robert yang memiliki kekuatan vampir. Robert pun pada akhirnya menghabisin Carl lalu meminum darahnya. Di sisi lain, Elias mengambil sebuah senter UV. Ia juga berusaha mencari Najwa namun dihalang oleh Farid. Kemudian Farid serta beberapa penumpang yang lain mencari keberadaan Najwa. Dari kejauhan, Elias berteriak memperingatkan Najwa jika ia dalam bahaya. Salah satu penumpang yang membawa senjata menembak Najwa ketika ia melihatnya berada di balik tirai ruangan kabin yang lain. Dan penumpang yang lain pun ikut menembak Najwa namun diserang balik oleh Najwa. Najwa menggigit pria yang berusaha menembaknya. Ketika Najwa dalam keadaan lengah, penumpang yang lain berhasil menangkapnya. Tapi dengan mudah Najwa melepaskan diri dan menyerang Farid yang kebetulan berada di depannya. Untung saja Elias berteriak menghentikan Najwa agar melepaskan Farid. Sementara di sisi yang lain, Robert yang telah meminum darah Carl menyeret Curtis yang juga telah berubah menjadi vampir untuk meminum darah Carl. Najwa yang mendengar suara lolongan Robert segera menuju pintu kargo untuk menutupnya agar Robert tidak dapat menyerang penumpang yang lain. Akan tetapi Robert memaksa masuk ke kabin dan mendorong Najwa. Kemudian Farid datang untuk membantu Najwa menutup pintu kargo. Sayangnya nasib sial menimpa Farid. Tangan Farid tergigit oleh Robert. Lalu penumpang yang lain yang juga melihat kejadian tersebut menembak Robert masuk kembali ke dalam kargo. Dengan segera Najwa menutup pintu kargo. Kembali ke Farid, Najwa yang sadar akan kutukan vampir, di mana apabila seseorang tergigit oleh vampir, maka orang itu juga akan berubah menjadi vampir. Karena tidak ingin terjadi, Najwa pun memotong tangan Farid yang tergigit untuk menghentikan infeksi vampir tersebut. Di ruangan kargo yang lain, Curtis mencoba masuk ke dalam kabin, tapi dihalang oleh pramugari Yuli. Elias yang melihat penyerangan tersebut segera mencari bantuan. Mendengar suara Elias yang meminta pertolongan, Najwa bergegas ke arah Elias lalu menghabisi Curtis dan menutup pintu kargo tersebut. Sementara itu, pria yang sempat tergigit oleh Najwa mencoba menyerang penumpang yang lain. Najwa pun dengan cepat menghabisi pria tersebut sebelum berhasil menggigit penumpang yang lain. Karena kondisi kabin tampak ricuh akibat peristiwa penurunan ketinggian pesawat untuk mencapai tekanan udara yang normal, salah satu penumpang pesawat bernama Billy terluka. Najwa serta Farid mencari penumpang yang merupakan seorang dokter untuk mengobati Billy. Kemudian Najwa membawa Bastian menuju kokpit. Najwa menyuruh Bastian untuk merubah kembali arah pesawat menuju New York. Akan tetapi Bastian mengatakan itu sangat beresiko karena bahan bakar pesawat mulai berkurang. Mereka harus mencari bandara terdekat.
Singkat cerita, Bastian mendapatkan sinyal suara dari menara bandara terdekat. Bastian pun memberitahukan jika pesawat mereka telah dibajak, namun mereka berhasil mengurung para pembajak di kargo. Kembali lagi ke Billy, seorang dokter berkata bahwa ginjal Billy pecah dan cukup parah. Kemungkinan Billy tidak akan bisa bertahan. Dokter pun mengambil obat penghilang rasa sakit lalu meninggalkan Billy. Dengan rasa putus asa yang mendalam, Billy nekat membuka pintu kargo yang terdapat Robert di dalamnya. Billy memohon kepada Robert untuk mengubah dirinya seperti Robert agar dapat bertahan hidup. Namun naasnya Robert justru menghajar Billy, sementara sang dokter kembali setelah mengambil obat penghilang rasa sakit dan tidak menemukan Billy berada di tempatnya. Gak lama setelah Robert menghajar Billy, ia lalu menyerang dokter serta penumpang yang lain. Tidak lama setelah itu dari layar monitor terlihat para penumpang berdesakan lari ketakutan menghindari Robert dan berusaha masuk ke dalam kokpit. Namun Bastian menghalanginya karena ruangan kokpit tidak dapat menampung jumlah penumpang yang terlalu banyak dan itu sangat berisiko bagi keselamatan orang-orang yang berada di dalam kokpit. Najwa menyadari bahwa penumpang yang diserang oleh Robert sudah pasti akan berubah menjadi kawanan vampir dan itu sangat membahayakan umat manusia. Najwa meminta agar pesawat tersebut tidak mendarat. Akan tetapi, Farid memiliki ide lain yaitu memasang sebuah bahan peledak pada tangki bahan bakar. Berencana meledakannya setelah mereka berhasil mendarat dan keluar dari pesawat. Namun, permasalahannya adalah remote pengendali bom tersebut berada pada Curtis di kargo. Jalur satu-satunya menuju kargo tanpa melewati kabin adalah tangki pesawat, namun sulit dijangkau karena ukuran lubang yang terlalu kecil. Mengetahui hal itu, Najwa berniat mengorbankan dirinya untuk meledakkan secara manual karena merasa sudah tidak ada lagi jalan yang lain. Akan tetapi Elias tentu saja menolaknya. Ia tidak mau kehilangan Najwa. Elias pun nekat memaksakan diri pergi mengambil remote di kargo melewati jalur tangki tersebut sambil membawa sebuah senter UV untuk berjaga-jaga. Sesampainya di kabin, segera Elias menuju kargo, namun ia harus menghadapi para vampir yang mendekati dirinya. Elias menggunakan senter UV sebagai senjata. Elias pun berhasil sampai ke kargo dan segera mengambil remote yang berada di kantong jaket tubuh Curtis yang telah tewas. Najwa tentu saja bergegas untuk menyusul Elias melewati kabin. Akan tetapi Bastian mencegahnya dan berkata jika Elias berhasil sambil menunjukkan posisi Elias lewat layar monitor kokpit kepada Najwa. Lalu melalui mikrofon Najwa meminta Elias supaya segera kembali. Namun para vampir yang lain keburu mengetahui keberadaan Elias. Elias pun hampir diserang oleh vampir-vampir tersebut. Untung saja Elias segera bersembunyi di bawah kolong mobil. Najwa yang mengetahui bahwa anaknya dalam keadaan bahaya bertanya kepada Bastian seberapa sulit untuk mendaratkan pesawat tersebut. Bastian pun berkata bahwa dia telah mengatur titik koordinat di mana pesawat tersebut akan mendarat secara otomatis, sehingga siapapun bisa mendaratkannya. Setelah mengetahuinya, Najwa tiba-tiba memohon kepada Farid untuk membawa Elias serta merawatnya. Tiba-tiba juga Najwa menggigit leher Bastian untuk dijadikan sebagai umpan kepada vampir-vampir lain di luar kokpit. Najwa pun keluar kokpit lalu segera menuju kargo untuk mencari Elias. Kembali kepada Elias yang mendapatkan serangan dari para vampir berteriak memanggil Najwa. Teriakan Elias didengar oleh Robert. Sontak Robert sebagai seorang pemimpin dari kawanan vampir melarang vampir lain mendekati Elias karena Elias adalah targetnya. Robert menuju tempat Elias serta berupaya mengambil Elias yang bersembunyi di bawah kolong mobil. Untung saja Najwa segera muncul dan langsung menyerang Robert, sehingga terjadi pertarungan di antara mereka. Sayangnya Robert saat ini jauh lebih kuat daripada Najwa. Najwa pun diserang habis-habisan oleh Robert, bahkan digigit. Elias yang melihatnya mencari cara agar dapat menolong Najwa. Ia teringat akan perkataan Bastian jika dia dilarang menekan tombol merah yang ada di remote. Elias memancing Robert untuk mendekati dirinya, lalu segera menekan tombol remote yang ternyata membuka pintu pesawat di kargo. Robert pun hampir jatuh keluar tersedot angin. Namun Robert tetap berusaha menangkap Elias. Lantas Najwa yang tadi terluka parah berusaha menolong Elias dengan menendang Robert keluar. Hal itu bukan berarti Elias dalam keadaan aman. Dari layar monitor kokpit, Farid melihat penampakan Robert yang kembali ingin menangkap Elias. Farid pun mematikan autopilot lalu mencoba menerbangkan pesawat ke arah sinar matahari agar Robert terbakar. Benar saja, usaha Farid berhasil. Pada akhirnya Robert pun hangus terbakar cahaya matahari.
Kembali ke Elias serta Najwa. Setelah dirasa aman, Elias mencoba membangunkan Najwa yang tergeletak lemah. Sambil menangis, Elias berkali-kali membangunkan Najwa yang tak bergerak. Lalu ia menggoreskan tangannya dan meneteskan darahnya untuk diminum oleh Najwa. Najwa pun kembali pulih, namun tampak berbeda. Ia seperti tidak dapat mengendalikan rasa buasnya sehingga ia mendorong Elias untuk menjauhi dirinya. Elias pun hanya bisa menangis. Kembali ke pangkalan udara militer, pada akhirnya Elias bersuara menanyakan keberadaan Farid. Akan tetapi pihak militer menuduh Farid adalah teroris dan akan ditangkap. Mendengar hal itu, Elias mengatakan yang sejujurnya bahwa Farid bukanlah teroris. Seluruh pesawat terdapat kawanan vampir. Elias meminta agar Farid dikeluarkan dari dalam pesawat sebelum matahari terbenam sambil histeris. Lalu Elias pun dibius agar tenang. Kolonel Alan tentu saja tidak percaya dengan apa yang dikatakan Elias dan mengira Elias mengalami syok berat. Kolonel Alan memerintahkan kepada seluruh unit untuk menunggu. Singkat waktu, memasuki matahari terbenam, Farid mencoba bernegosiasi dengan Alan untuk membiarkannya keluar dari dalam pesawat. Akan tetapi Alan tetap berkeras bahwa Farid harus menurunkan seluruh penumpang jika dia ingin dibantu. Farid menjelaskan sekali lagi bahwa dirinya bukanlah teroris dan seluruh penumpang telah berubah menjadi vampir. Mereka harus segera meledakkan pesawat tersebut sebelum terlambat. Merasa tidak ada peluang dan cukup waktu, Farid berencana akan meledakkan pesawat tersebut melalui kargo bagian depan. Melihat pergerakan Farid, Alan memerintahkan agar penembak jitu menembak Farid. Kaki Farid pun sempat terkena tembakan. Kemudian, Kolonel Alan memerintahkan seluruh unit untuk bersiap menuju pesawat, masuk secara paksa. Sesaat sebelum Farid akan menekan tombol peledak, para militer berhasil masuk serta menangkapnya, lalu membawa Farid keluar dari pesawat. Sementara itu, anggota militer yang lain menerobos masuk ke dalam pesawat untuk memeriksa seluruh penumpang. Akan tetapi, mereka disambut dengan pemandangan penuh darah serta korban-korban yang berceceran di lantai kabin pesawat. Kembali ke Elias, Elias akan dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil ambulan. Elias yang telah sadar dari biusnya histeris mencari di mana boneka beruang miliknya. Setelah itu ketika petugas medis akan membiusnya kembali, Elias justru melawan dan menusukkan suntikan bius ke tubuh petugas. Lalu ia pun melompat keluar dari dalam mobil ambulan untuk mencari Farid di pesawat. Kembali lagi ke dalam pesawat, para militer diserang oleh kawanan vampir. Terjadi baku tembak di dalam pesawat. Sementara Kolonel Alan serta anggota yang lain bingung dengan apa yang mereka lihat dari layar monitor. Di tengah perjalanan, Farid mendengar suara teriakan Elias yang mencarinya. Farid berupaya memanggil Elias jika dia tidak lagi berada dalam pesawat, akan tetapi Elias tidak bisa mendengarnya. Ketika Elias mendekati badan pesawat, beberapa kawanan vampir keluar sambil menyerang para anggota militer. Dari kejauhan, Elias juga melihat Najwa yang sedang menggigit salah satu anggota militer. Elias memanggilnya, namun Najwa sudah sepenuhnya tak sadar. Dia tidak bisa menahan rasa buas dari dalam dirinya dan berupaya mengejar Elias. Seketika itu juga, Elias mengeluarkan remote yang disimpan di dalam boneka beruang miliknya, lalu meledakkan pesawat. Pesawat pun meledak membakar seluruh makhluk yang ada di pesawat maupun sekitar pesawat termaksud Najwa. Setelah kejadian tersebut, Farid segera berlari menuju Elias, mencarinya dan memeluk Elias. Lalu Kolonel Alan pun percaya dengan apa yang dikatakan Elias serta Farid. Ia membebaskan Farid, kemudian film pun berakhir. Alur cerita yang cukup panjang, walaupun udah dipersingkat tapi tetap aja durasinya kepanjangan, nggak apa-apa ya. Oke, mari kita bahas satu persatu. Jadi kenapa Najwa bisa menjadi vampir? Itu ada kisahnya. Saat itu Najwa, Elias bayi, serta Nicola suaminya dalam perjalanan ke suatu tempat. Namun mobil mereka tiba-tiba mogok di tengah jalan. Lalu Nicola mencoba mencari bantuan dan pergi sementara meninggalkan Najwa serta Elias di dalam mobil. Karena Nicola tak kunjung tiba dalam waktu yang lumayan lama, akhirnya Najwa pun keluar untuk mencari Nicola, mengikuti jejak kaki Nicola. Saat itulah Najwa diserang oleh sosok yang mengerikan. Ia juga menemukan Nicola yang telah tewas. Untungnya Najwa dapat menghindari serangan tersebut, tapi ia sempat tergigit oleh makhluk tersebut sebelum makhluk itu terbakar karena terkena cahaya matahari.
Yang kedua, kenapa Najwa cukup lama berpisah dengan Elias? Akibat gigitan itu merubah Najwa menjadi vampir. Ia terkadang susah mengendalikan rasa buasnya dan terkadang hampir melukai Elias. Lalu yang ketiga, dari mana ia mendapatkan obat yang bisa mengendalikan dirinya? Obat yang sering disuntikan ke tubuhnya Najwa dapat ketika ia mencoba melawan ayah dari vampir yang menyerang dirinya. Di sanalah Najwa menemukan obat yang dapat mengendalikan dirinya agar tidak brutal. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Bye.